A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang Khuruju Dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatuh dabbah ini ataupun fitnah binatang yang melata yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir. Ini tanda-tanda kiamat yang berbeda dengan tanda-tanda kiamat seperti Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj, karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas keturunan dari Bani Adam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lain. Begitu juga tentang Ya'juj Ma'juj, mereka adalah keturunan Bani Adam, keturunan daripada Yafis ibn Nuh, dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah, ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah, atau dekat dengan Mekah, dan dia juga bisa masuk ke Madinah, bahkan Baitul Maqdis. Yang akan kita bahas kali ini lebih aneh daripada sebelumnya. Ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Sebelum kejadian ini, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia dengan datangnya Dukhan. Dukhan adalah asap yang hitam yang tebal dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia, masuk ke gang-gang kota, masuk ke desa-desa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin. Allah menyebutkan bahwa kelak akan ada Dukhan. Seluruh manusia akan pingsan karena ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah, tapi rupanya sama sekali Dukhan itu tidak berpengaruh kepada kesadaran orang-orang. Sahabat-sahabat yang beriman, inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Wa idza waqa'al khawlu alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ard tukallimuhum annana sakanu bi ayatina la yuqinun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabbatam minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, sesungguhnya manusia mereka dengan tanda-tanda kebesaran, kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabbah, dan dabbah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin, akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir, akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang yang memanggil nama-namanya. Panggilan ketika itu cuma ada dua, yaitu ya mukmin, wa ya kafir, itu saja. Mukmin dan kafir. Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih, kata-kata ini menyebar di pasar-pasar. Jadi kalau antum berjualan kemudian mengambil barang dari orang kafir, antum akan mengatakan, saya mengambil barang itu dari si kafir. Kata orang kafir, saya beli barang itu dari si mukmin. Sudah tidak ada lagi nama-nama pada saat itu, yang hanya ada si mukmin dan kafir saja. Subhanallah. Tetapi sudah hal biasa, jadi tidak sakit hati. Dan munculnya binatang ini berdekatan dengan matahari dari barat, entah 1 hari atau 2 hari, Allahu a'lam. Kita akan mengenal seperti apa binatang ini sebenarnya. Bagaimana rupanya? Terjadi pendapat-pendapat banyak dari para ulama. Walaupun sebagian pendapat ini doif, mengambil hadis-hadis yang doif atau pendapat-pendapat lemah yang tidak berdasar. Tapi sebagai pengetahuan, kita akan jelaskan supaya ketika sahabat-sahabat membaca sebuah makalah, entah itu dari medsos, sahabat-sahabat tahu bahwa ini penjelasan tidak benar.
Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah min fasilati nakhoi soleh, anak unta Nabi Saleh yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum Samud. Kita tahu bahwa di antara mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mampu mengeluarkan unta bunting dari batu. Itu mukjizatnya. Ketika unta ini keluar, kemudian melahirkan anaknya di hadapan kaum Samud, dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa dengan sebab mukjizat unta soleh ini. Dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa dengan sebab mukjizat unta soleh ini. Tapi mereka kufur. Dan kemudian mereka menyembelih unta saleh. Ketika ibu unta sudah disembelih oleh kaum Samud, maka anaknya ini berteriak, kemudian lari dan masuk ke dalam lubang, kemudian tertutup batunya dan tidak pernah keluar lagi. Sebagian para ulama mengatakan, keluarnya di akhir zaman sebagaimana dari isyarat dari firman Allah Azza wa Jalla, "Akhrujuna, kami keluarkan, dabatu minal ard," binatang yang keluar dari perut bumi. Ini salah satu pendapat ulama. Pendapat yang lain mengatakan bahwa binatang yang bisa bicara ini adalah Al-Jazaza, binatang yang seluruhnya badannya berbulu lebat, makhluk yang ada di Pulau Dajjal, tetapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian ada juga yang mengatakan Dabba itu ismul jinsi, yaitu nama jenis seluruh binatang yang melata itu adalah Dabba. Sebagaimana Allah mengisyaratkan tentang robohnya singgasana atau tongkat Sulaiman, yang ketika itu digerogoti oleh Dabba, binatang-binatang melata. Saat itu jin tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Baru setelah ada Dabba, maka binatang itu yang menggerogoti tongkat Sulaiman hingga roboh, jatuh. Kemudian barulah jin tahu, oh, kalau dari dulu kami tahu Sulaiman mati, tentu kami tidak akan terus dihinakan. Bekerja seperti ini, kata jin, menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang goib. Dan yang terakhir berpendapat bahwa Dabba ini memiliki seluruh sifat binatang. Ini yang paling aneh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurais dari Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, bahwa Dabba itu rosusaurin, kepalanya seperti banteng. Kemudian ainuha ainul kinzir, matanya seperti mata babi. Wa ujunuha ujunu filin, dan telinganya seperti gajah. Wa karnuha karnu ailin, tanduknya seperti rusa. Wa unukuha unuka ini amatim, dan lehernya seperti leher-leher burung unta. Wa sadruha sadru asabim, dadanya seperti dada singa. Wa launuha lauhun namar, dan warnanya seperti warna harimau. Wa khosiratuha khosiratu hirim, dan rusuknya seperti rusuk kucing. Wa zamhuha zamhu katsir, ekornya seperti kambing wol yang berbulu. Wa kawaimuha kawaimu bairin, dan tingginya seperti unta. Coba sahabat-sahabat bayangkan binatang apa ini? Aneh sekali dan pasti menyeramkan. Kemudian dalam riwayat yang doif, binatang Dabba ini membawa dua barang pusaka. Satu tongkatnya Nabi Musa alaihi salam, dan satunya adalah stempel atau cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau dia ketemu orang yang beriman, maka akan dicap di stempel dahinya dengan stempel Nabi Sulaiman alaihi salam, lalu mengeluarkan cahaya. Dan apabila ketemu orang kafir, maka akan dipukul hidungnya dengan tongkat Musa alaihi salam, sehingga gosong dan gelap. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Allahu a'lam. Ini yang menandakan mana mukmin, mana kafir. Kemudian dari mana keluarnya dan di mana dia sekarang. Kalau Dajjal sudah jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar dari arah timur. Keluarnya Dabba banyak khilaf dari para ulama. Perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Dabba itu akan keluar dari berbatuan Bukit Syaufa, tempat Sya'i. Disitulah Dabba akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar Dabba itu. Dan pendapat dari Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa Dabba itu keluar dari padang pasir yang namanya Ajiyat, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan saking yakinnya bahwa Dabba akan keluar dari situ karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu. Dia mengatakan, kalau saya tahu binatang ini di sini maka akan kucongkel dengan kayu supaya dia keluar, sehingga nampak mana yang mukmin dan mana yang kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa Dabba itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadi,
keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari ketakutan. Tetapi dabah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari dabah ini. Tetapi dabah ini tidak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir atau mukmin. Itu saja tugasnya. Kemudian berbicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj Ma'juj. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa saking besarnya dabah ini, dan ini pendapat yang kuat, karena memang pendapat-pendapat yang tadi itu tidak berdasar, hadis lemah, doif. Terkadang hadisnya tidak sampai kepada Rasul sehingga ditolak para ulama. Tetapi ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan di dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa dabah itu akan keluar dari dimana kepalanya sampai menempel di awan. Teman-teman bisa bayangkan, kepalanya dabah ini menempel di awan. Tinggi, besar, bahkan dijelaskan, ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah. Bayangkan sahabat-sahabat, sebesar apa dabah itu, makhluk yang keluar di akhir zaman. Makanya wajar takut manusia lari ketika melihat dabah, dan dia akan keluar mengelilingi dunia. Tidak ada satu tempat pun melainkan dabah akan memberikan cap stempel mukmin dan kafir. Adapun yang pertama kali tugas dabah setelah Allah keluarkan sebagai alama-alama besar, ada yang mengatakan bacaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang dabah itu memiliki dua makna. Ketika Allah mengatakan wa iza waqa'al qawlu alaihim akrajna lahum dabatan minar ardi tukalimuhum, binatang ini akan bercerita, akan mengajak bicara manusia. Maka yang pertama kali dia akan menstempel di dahi seseorang yang beriman dan dikatakan mukmin, dan akan menstempel hidung orang kafir sehingga gelap dan dikatakan kafir. Ketika itu dia akan berbicara dan dia mengatakan inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia mereka dengan tanda-tanda kuasa Allah mereka tidak yakin. Inilah ucapan yang akan diucapkan binatang ini, menyinggung orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu baru sadar, baru mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika seluruh tanda-tanda yang keluar menutupi taubat-taubat mereka. Tapi percuma taubat mereka, apalagi bahkan ketika seorang kafir kemudian melihat binatang itu, dia langsung berwudu, bertobat kepada Allah, kemudian sholat. Tiba-tiba binatang itu ada di belakangnya, dabah, dan mengatakan, Al-antu sholli ya fulan, hai, rupanya kau baru sekarang mau sholat ya, sholatmu tidak akan diterima lagi. Jadi setiap ada orang sholat, Al-antu sholli, oh sekarang baru mau sholat ya, sebelumnya kamu kemana? Sudah percuma mereka sholat. Dari sini sahabat-sahabat, bahwa ketika itu manusia mampu membedakan mana mukmin dan mana yang kafir. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah dabah ini sangat banyak sekali yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Contoh riwayat yang dikeluarkan dari Imam Muslim Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 3 perkara, dan kalau 3-tiganya keluar semua, maka tidak akan bermanfaat lagi orang yang beriman. Kalau sebelumnya dia tidak beriman, atau orang yang beriman dan tidak melakukan kebaikan, tidak bermanfaat lagi amalan mereka. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Turu samsi mim maghribiha, ketika munculnya matahari dari arah barat, wa dajjal, munculnya dari dajjal, wadabatam minal aur, munculnya binatang besar setinggi awan dan akan mengajak bicara manusia-manusia di zaman itu. Apabila ketika perkara ini terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat, tidak diterima lagi taubat-taubat mereka. Demikian pembahasan tentang dabah ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.